Kemarin saya sempat berkunjung ke kawasan Kawah Mayang di Lembang, Pak. Nah, ternyata setelah saya lihat di sana itu tertata sangat rapi, Pak, area per jenis tanaman. Nah, saya sangat menarik nih, Pak. Saya tanyakanlah, siapakah yang merawat ini semua? Ternyata di sana dibentuk sebuah kelompok tani hutan atau KTH. Saya pikir ini adalah sebuah program yang sangat menarik, Pak. Ternyata program KTH, kelompok tani hutan ini pertama kali didirikan oleh Bina Swadaya ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak awal mulanya Bina Swadaya bisa mendirikan sebuah program KTH tersebut? Ya, itu program perhutanan sosial. Itu dipikirkan oleh teman-teman dari The Ford Foundation. Setelah Bina Swadaya berhasil bekerja sama dengan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, dan di sana itu ada kelompok-kelompok wanita yang berkembang dalam bidang-bidang pengembangan ekonomi perempuan gitu. Itu Ford yang juga mendukung program itu mengundang Bina Swadaya lagi untuk menangani masalah terkait dengan hutan. Nah ini tentu saja tantangan baru pada kami pada waktu itu. Dan kami mempelajari bagaimana keadaan hutan pada itu. Memang terdiri dari masyarakat petani di pinggir hutan dan kemudian perusahaan kehutanan itu sendiri yang dikelola oleh Perum Perhutani. Perum. Nah ini dua ekosistem merupakan dualisme ekonomi yang bisa kerjasama tapi bisa berkembang. Nah, petani hutan di pinggir hutan itu pada umumnya miskin dan mereka juga mempunyai lahan yang sempit, kegiatan-kegiatan ekonominya terbatas, maka sering mengambil pohon-pohon dari hutan. Nah ini membahayakan hutan itu sendiri. Nah, kemudian Perum Perhutani mengangkat polisi hutan. Tugasnya menangkap pencuri-pencuri kayu dari hutan itu. Nah ini keadaan semacam ini kan tidak bagus. Maka ketika kami diundang untuk melakukan program itu, kami mengusulkan ya setiap perusahaan itu mempunyai dinding-dinding pembatas gitu. Ada pabrik, kemudian ada dinding yang membatasi supaya pencuri tidak bisa masuk dan sebagainya. Nah kalau perusahaan itu ke hutan gimana dindingnya? Itu tidak mungkin, yang menjadi dinding adalah manusia, masyarakat. Maka kita mengundang mereka supaya tidak mencuri dan tidak membukiri kayu dan sebagainya itu. Mereka diundang untuk memanfaatkan lahan di pinggir hutan yang milik kehutanan itu agar mereka mendapatkan manfaat. Nah, untuk bisa melakukan itu secara efektif, Bina Swadaya melatih para petani untuk membangun kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang kemudian disebut kelompok tani hutan. Itu KTH. Nah, supaya pelatihan aja itu tidak cukup, tapi harus ada pendampingan. Maka yang dulu polisi hutan yang tugasnya menangkap pencuri, sekarang menjadi pendamping. Ya, mereka kami latih, polisi-polisi itu di Madiun, di pusat pelatihan yang hutan, lalu merubah mindset dari polisi yang tadinya curiga pada masyarakat, sekarang menjadi mitra, menjadi pendamping. Nah, itu yang kami lakukan. Oke, keren sekali ya Pak ya, Bina Swadaya bisa mencetuskan program kelompok tani hutan. Betul. Pak, dalam prosesnya apakah ada kendala Pak, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah setempat dalam melaksanakan itu? Ya, hal yang baru semacam itu selalu menghadapi satu sikap yang bersikap menolak, gitu. Karena ini tidak biasa.
Nah, sikap itu tentu saja harus disikapi juga. Kita ajak berbicara. Jadi ini semua adalah ada ancaman konflik, tapi juga ada kesempatan untuk kerjasama. Nah, kalau kerjasama itu efektif, yang untung tidak hanya perhutanan, perum perhutani, tapi juga petani di sekelilingnya, tapi masyarakat luas. Karena dengan adanya program perum perhutani itu ternyata tanah longsor dan sebagainya itu terkontrol dengan baik. Dengan demikian juga banjir dan sebagainya menjadi terkontrol dengan baik. Ini yang mengemukakan ini malah Gus Dur. Waktu itu beliau menjadi ketua PBNU dan merasakan jarang terjadi tanah longsor, nggak pernah dengar lagi saya ketika program itu dilangsungkan selama 12 tahun. Ya, 12 tahun. Pak, dari kesuksesan tersebut, apakah yang didapat oleh Dinas Swadaya pada saat itu, Pak? Ya, Dinas Swadaya sebagai lembaga yang mendampingi kelompok-kelompok itu mendesain programnya dan sebagainya begitu, sebenarnya seperti masyarakat pada umumnya kita tidak mendapatkan katakanlah hasil dari produksi mereka dan sebagainya itu tidak ada. Jadi yang ada adalah kami berkontribusi kepada suatu ekosistem yang mempunyai potensi konflik menjadi ekosistem yang bekerja sama saling menguntungkan. Nah, itulah salah satu mission dari Bina Swadaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara bersama. Jadi keuntungan finansial ataupun keuntungan produksi bagi Bina Swadaya tidak. Dalam proses pendampingan nih Pak, ada kesulitan nggak Pak untuk mendampingi mereka dari cara belajar menanam, bertani, seperti itu? Merubah mindset dari yang tadinya mencuri menjadi merawat. Iya, merubah mindset. Jadi yang utama kami lakukan adalah merubah mindset itu. Setelah mindsetnya berubah, opportunity atau kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena tersedianya lahan. Dan itu dari satu tempat ke tempat lain berbeda. Dan pada umumnya mereka setempat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Bina Swadaya tidak mengajari mereka untuk menanam ini atau itu dan sebagainya, tidak, dan tidak mendorong ke arah itu. Tapi ketika mereka misalnya saja mereka membutuhkan pengetahuan lebih mendalam tentang suatu tanaman tertentu, nah itu Bina Swadaya bisa. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan mereka. Bukan kita datang kemudian, ayo semuanya bikin ini, bikin itu. Tidak. Jadi itu tergantung kepada keputusan mereka. Dan seperti misalnya tadi yang dilihat di Bandung itu inisiatif mereka. Tapi mereka membutuhkan peningkatan pengetahuan dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, Bina Swadaya bisa mengusulkan karena kita bisa memobilisasi resources di luar masyarakat itu. Memberikan knowledge Ya. memberikan knowledge. Tapi yang penting adalah mindset itu berubah. Mindset itu berubah, itu dulu yang pertama Ya, nih itu Pak. yang- Oke. Kalau boleh tahu Pak, dalam proses pelatihan tuh Pak kira-kira berapa lama? Pelatihan yang pertama itu diadakan oleh Bina Swadaya untuk para pendamping. Jadi para pendamping inilah yang bertugas melatih dan mendampingi masyarakat itu. Melatih supaya masyarakat itu yang memang sudah biasa berkelompok, bikin arisan, bikin ini, tapi kan itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, supaya itu bisa berkelanjutan, maka dibentuk kelembagaan semacam kooperasi begitu, yang mereka berkumpul untuk menolong dirinya sendiri. Jadi proses itu yang mendampingi polisi-polisi hutan itu. Nah, Bina Swadaya ini di seluruh Pulau Jawa ya, nggak mungkin kita lakukan semuanya. Kita melalui polisi-polisi pendamping itu. Itu yang efektif dengan cara semacam itu. Dengan demikian kelompok-kelompok itu belajar
bagaimana mengelola katakanlah koperasi yang disebut tani hutan atau kelompok swadaya masyarakat. Dari dinas swadaya ke polisi itu sebagai pendamping ke masyarakat.